Bagaimana caranya menghilangkan penyakit ain, santet, penung atau sejenisnya secara syar'i, Ustaz? Iya. Jin masuk ke dalam tubuh manusia itu ada lewat beberapa cara. Satu, karena itu murni ujian dari Allah, sehingga kita diuji, dicoba seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keduanya karena balas dendam, ya. Dan balas dendam ini merasa jin itu disakiti, diganggu. Kemudian yang ketiga, jin itu usil, murni usil, ganggu begitu aja. Dan ini insyaallah mudah untuk mengakhirinya. Yang keempatnya, jin tersebut dikirim oleh tukang sihir. Ini yang paling berat. Kenapa? Karena jin itu telah kerjasama dengan dukun. Dukun itu kerjasamanya bukan dengan anak buahnya, tetapi dengan raja jinnya. Itu. Karena jin itu punya kabilah, punya suku. Makanya Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya. Dan kalau dia kalah, yang dikirim keluar, didatangkan lagi, dan terus seperti itu. Makanya di sini beda. Dan ada yang masuk karena jatuh cinta. Jadi jin itu jatuh cinta, jatuh asmara dengan orang tersebut. Biasanya banyakkan perempuan. Makanya dia sampai tua nggak nikah, atau sudah nikah pun nggak suka sama suaminya. Bahkan kadang-kadang dia asik ngomong sendiri. Nah, kemudian ada yang terakhir karena dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat serta syahwat sehingga dimasukin oleh jin. Makanya rata-rata orang yang kemasukan jin itu karena empat. Satu, dikuasai oleh syahwat. Yang keduanya dia sangat sedih sekali. Itu pintu setan masuk, sedih sekali. Atau yang keempat, sangat gembira sekali sampai euforia. Ini juga menjadi pintu. Nah, yang keempatnya ini yang paling rentan, yaitu marah. Makanya syahwat, sedih, gembira, marah. Ini menjadi pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, waspada. Nah, bagaimana cara untuk meruqyahnya? Kita bisa meruqyah diri sendiri. Itu yang paling efektif. Dan kita tidak usah banyak bacaan. Cukup dengan suratul Fatihah, ayat kursi, terus kemudian muawwidzatain, ditambah surat Al-Ikhlas, terus diulang-ulang insyaallah. Kalau memang kita sedang ada di rumah dan gangguan itu ada di rumah, Bapak Ibu bacakan surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan jangan cuma mengandalkan apa? Kaset, baca sendiri. Karena ketika kita baca, kemudian kita renungkan, kita resapi, itu berbeda. Karena kadang-kadang kalau pakai kaset itu kita tahu-tahu tertidur. Tapi kalau antum membaca dengan sendirinya nggak mungkin. Dan itu antum tuntaskan sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah pergi. Adapun ain, tolong diperhatikan. Ain itu karena pandangan jahat manusia dan jin. Dan tolong diperhatikan, jin juga bisa kena penyakit ain. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama, penyakit ain itu pemisunya dari hasad. Hasad, dengki yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan racun seperti ular mengeluarkan bisanya. Dan tidaklah ada yang dipatok, pasti akan apa? Terkena. Dan tidaklah ada orang yang dipandang kecuali akan terkena. Dan ini real. Rasulullah SAW saja wa in kadu la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra, dan seterusnya itu dari di kalangan orang-orang Arab dulu, ya, hampir-hampir pandangan mata tersebut menggelincirkan Rasulullah SAW. Nah, tanda-tanda orang yang kena ain, satu, badannya suka berdebar, dadanya suka berdebar-debar. Kemudian di kanan kirinya ini apa namanya, punggung itu kadang-kadang terasa kaku, dan kepala itu suka pusing-pusing, dan juga tubuh itu layu. Tetapi indikasi ini bisa sama dengan penyakit-penyakit apa namanya jasmania.
Kemudian hadirin sekalian, bahkan bisa pingsan, bisa mati, seperti yang dialami oleh para sahabat. Nah, caranya para ulama memberikan satu cara, kita basuh, karena Rasulullah SAW mengatakan, fa idzastughsiltum faghsilu. Kalau kamu diperintahkan untuk membasuh, basuhlah. Caranya, kita ambil seember air yang tidak kita letakkan di tanah. Ya, kemudian kita ambil, kita kumur, kemudian kita cuci tangan kita, ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian setelah itu kita usapkan ke sikut kita, kanan kiri. Dah, setelah itu air yang kita gunakan untuk membasuh tadi kita siramkan orang yang terkena pandangan mata jahat tadi. Insya Allah sembuh. Nah, adapun yang sekarang mengindap, ini hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dihilangkan. Dan kalau melihat kagum terhadap sesuatu, hendaknya mengatakan, membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi ngudang anak, Masya Allah iki gantengnya gitu loh. Walah cuantiknya koyok bapake, itu bisa nanti apa? Kena ain. Makanya istilah kalau orang Jawa namanya apa? Sawanan. Itu yang paling rentan, anak kena sawanan itu ain. Dan kita juga kalau sudah kena ain kita ruqyah. U'iduka, kalau laki, kalau perempuan u'iduki bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Dan kalau merasa sakit di badan kita, maka pegang di antara badan tempat yang sakit, bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadi, diulangi 7 kali. Insyaallah akan hilang. Itu caranya kita meruqyah dan menghilangkan gangguan setan, jin, sihir, ain dan yang lainnya. Nah, khusus sihir yang paling efektif adalah perlindungan. Kita melindungi dengan zikir setelah sholat, zikir pagi sore, kita membaca ta'awudz, dan juga kerja apapun baca bismillah. Dan kita tidak usah sekarang ini sok-sok pamer. Terutama orang kalau berhadapan dengan penyakit ain, jangan sok-sok pamer. Nanti orang yang kita pamerin mengidap penyakit ain, akhirnya nanti rusak yang kita pamerkan. Nah, terus kemudian kalau sudah kena, kita lakukan satu, mencari barang bukhul yang digunakan untuk mensihir. Caranya dengan cara 3. Satu, kita ruqyah, nanti jinnya itu ngaku. Oh, saya dibawa oleh sefulan dengan ini. Pandang batu, pernah saya meruqyah jamaah haji kesurupan, ketika lempar jumroh itu langsung jatuh. Ternyata dia bawa kul buntek. Oh, itu mungkin tabrakan dengan batu Mina, jadi nggak kuat kul bunteknya. Itu makanya. Tapi kalau sekarang lempar jumroh pun jangan meyakini yang kita lempar itu setan, jadi emosi. Waktu antam kenceng pakai batu gede mental, akhirnya ada kertasnya, sesama setan jangan saling lempar. Mantap teman, lempar sama setan ya. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan itu nggak bisa, kita mendapatkan ilham dari Allah lewat mimpi. Itu mimpi. Kalau tidak, kita mendapatkan ilham Allah dari luar mimpi. Diberikan firasat oleh Allah, kayaknya tempatnya di sini, di sini. Nah, yang ketiga, yang keempatnya kita cari secara normal. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan itu semua biidznillah. Bagaimana seorang istri harus bersikap ketika suami diguna-guna perempuan? Sudah 2,5 bulan tidak pulang, dan suami saya dimanfaatkan untuk diminta utang ke sana kemari. Gimana caranya agar suami segera pulang, Ustaz? Ya, ini pasti kena pelet. Entah peletnya itu jaran goyang, semar maisem, atau ajian Dewi Lanjar, atau gendam asmoro. Dan orang sekarang ini nekat. Dan tanda-tandanya orang itu kena tiba-tiba, kecuali kalau memang bojone jenengan itu sejak muda suka main perempuan. Ini enggak, alim, bagus, tiba-tiba kecantol. Yang kedua, umur suami ibu umurnya 40, bisa kecantol umur 55. Ini kan aneh.
55 itu digigit opone. Wis salot. Menarik apanya? Berarti di sini ada ajian yang dimasukkan. Ya tujuannya lagi-lagi untuk ngeret, untuk ngorot, untuk melorotin sehingga habis terkuras. Kalau nggak punya duit diperalat untuk ngutang sana sini. Nah, gini Bu, nanti kalau suami pulang, saya sarankan bawa ke Ustadz Abduh. Ya, nah itu nanti terus. Nanti dikasih ruqyah, dikasih minum zam-zam, kasih racun tikus Pak ya. Ken sisang mutiar saya. Oh bojo wis ayu, urip tentrem lah kok ya aneh-aneh toh. Ini kan belek penyakit jenenge. Dan kita soal masalah kekayaan itu bukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang hidupnya tentram, wa mu'afin fi badanihi, badannya sehat wa'afiat, walahu qutu yaumihi, besok ada yang dimakan, faka'annama hizad dunya bihadafiriya, seperti ngerangkul dunia. Intinya mengendalikan batin, mengendalikan suasana hati, bukan yang kita pegang kita miliki. Contoh saiki sampean tak tawari gini, pilih ndi sampean, saiki masuk toilet habis buang hajat, tiba-tiba dibuka kerannya enggak ono banyune, ayo kira-kira panik enggak? Terus kemudian orang datang nawari, mas mau air seember atau emas sekilo? Yang dipilih mana? Air seember, emas sekilo, 2 kilo nggak ada faedahnya di toilet. Ngapain antum bingung? Masih bunder dok, nengok kanan kiri nggak metu-metu. Ya berarti di sini kebahagiaan itu tidak harus materi, kebahagiaan itu tidak harus apa? Besar harta kita, tapi ketenangan batin kita. Saya tanya Bu, legoan di, enakan mana, puasan mana, sukses keluar toilet sama sukses keluar hotel bintang 5? Toilet masya Allah nggak nengok kanan kiri. Wah, apalagi masuk toilet itu bawa rokok. Wah itu masya Allah. Lipak limbok lico lali bapak lali mbok lali konco iktikaf di toilet. Wah metu-metu. Mas ngopo mas? Oh iya menikmati suasana halusinasi. Apalagi makan pedes, sarapan, mlebu toilet, nggawa rokok jus samsu. Wah mantep itu. Nah ini sekalian, intinya bagaimana sekarang mengendalikan suasana hati ya. Hati kita Bu, kalau yang kita genggam ini 5.000 rasanya sekarang 1 juta, masya Allah nikmat kok. Kalau sekarang kita ini makan tempe rasanya itu masya Allah kayak makan paling enak, nikmat. Tapi kadang-kadang kita itu sedang makan tempe menghayalnya sate Tegal. Ketika sekarang kita naik motor Butung menghayalnya naik Mercy, akhirnya apa? Sebel. Akhirnya nggak bisa menerima kenyataan. Kita harus bisa menerima kenyataan. Suami kenyataannya seperti itu, istri kenyataan seperti itu. Pasangan cara untuk bermuamalah yang baik apa? Terima apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Dan ibu juga harus berbenah diri. Kenapa suami awalnya tidak betah di rumah sampai ke sihir? Berarti kan ngelamun. Berarti kan di rumah ini ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang ganjel. Loh tiba-tiba istri saya kok tidak menyenangkan. Apakah karena sering nonton TV? Nah ini dicek. Oh kalau begitu penyakitnya di suami. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak hindari nonton TV. Apalagi wanita-wanita yang keluar di TV itu rata-rata cantik, rata-rata umurnya masih muda 14 sampai 17. Nonton tiap hari terus ngelirik sampingnya ya selecek. Ono masya Allah klemis, lecek klemis. Lama-lama apa? Bosen. Ya pastilah klemis. Wong masuk salonnya aja bayar berapa? 50 juta. Lah bojone sampean paling apa? Wedak. Itu loh, beras gitu. Gimana bisa cantik? Biayanya cuma wedak beras. Itu syukur-syukur dicampur karo gamping biar putih. Nah itu. Nah itu ada faktornya dari istri. Istri tolong gini loh Bu, saya kasih rahasia suami supaya lengket. Katakan sekali-kali aku mencintaimu mas. Enggak ada orang yang paling saya cintai di muka bumi ini mas. Tidak ada orang yang paling ganteng di daerah Gunung Kidul kecuali engkau mas. Kalau tidak ada orang
Loh, kan Masya Allah. Paling ganteng. Terus kemudian kenakan pakaian yang paling disukai suamimu, walaupun pakaian ini tidak saya sukai. Itu satu. Yang sering dengok sapa? Bojone. Sampean sekarang ngenain anting. Yang paling sering lihat anting sapa? Sampean lihat begini. Enggak lihat. Kalung begini terus ya repot. Bojone sampean. Terus kenakan minyak wangi yang disukai suami. Kadang-kadang suami itu ada suatu bau itu mengingatkan sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga nggak suka sama, jangan dipakai. Kemudian sekali-kali telepon orang tuanya, tanyakan kabarnya dan yang lainnya, terus dikasihkan kabar ke suaminya, Mas tadi saya nelpon sama ibu dan alhamdulillah kabarnya bagus. Seneng. Dan ibu-ibu tolong jangan sampai menginjak 3 perkara yang paling tidak disukai suami. Oh, suami ini dikatain itu, katain gendut kayak kebo, isi nerimo kadang-kadang. Tapi kalau ibu sudah ngomongin 3 ini, bisa kiamat sughra di rumah itu. Yang pertama, jaga privasi suami. Jangan diumbar ke sono sini. Kadang-kadang nangga, gosip, ngomong ngalor ngidul, nggak nemu bahan, suaminya dijadiin bahan. Yang kedua, jaga profesi suami. Jangan dihina-hina. Wah, mas kerja begini makan apa? Ya nasi. Mas masih sore gimana? Ya hidup. Itu kan. Terus kondangan bayar apa? Nggak perlu kondangan. Emang wajib. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, jangan sekali-kali membicarakan aib keluarga suami. Kadang-kadang sebagian perempuan dengan seenaknya ngomongin maknya, bapaknya begini begitu. Nah, yang terakhir, jangan rawat kecemburuan. Ya, cemburu buta apalagi. Kalau cemburu nyata, oke. Suami sekarang gandengan sama perempuan, berduaan sama perempuan, cemburu wajar. Tapi di sini nggak ada petir, nggak ada hujan, tiba-tiba ini menuduh, Mas, menurut kecurigaan saya. Nah itu, kamu itu main perempuan, Mas. Ya, hati saya kayaknya nggak enak, Mas. Loh, mengembangkan perasaan. Apalagi habis nonton sinetron, judulnya apa? Orang ketiga. Langsung suaminya dicurigai. Oh, Mas, kamu pasti kayak ini, Mas, kayak ini. Akhirnya yang ditonton nggak bener orang ketiga. Itu kok Sadi tahu Ustaz orang ketiga, ceritanya sutradaranya itu tobat ke saya. Awalnya datang, saya kasih tausiah, alhamdulillah keluar itu. Jadi hadirin sekalian, ini yang kita harus jaga, insyaallah awet. Itu ya, nanti kalau sudah datang di ruqyah ke Ustaz insyaallah.